Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk konten kali ini saya mau membongkar bor APR ini. Apa yang salah dengan bor ini? Ini hari Jumat, minggu kedua di bulan Desember. Saya libur kerja dan alhamdulillah bisa menerapkan hari libur kerja di hari Jumat. Nah, alhamdulillah sekali sesuai tuntunan kita. Kalau diresapi jika libur hari Jumat, manfaat orang zaman sekarang atau yang dicari orang zaman sekarang adalah dompet kalian nggak akan tipis. Oke, alat yang kita butuhkan obeng, kemudian kunci L kalau ada untuk jaga-jaga jika nggak bisa dibuka pakai tangan, kemudian tentu kopi serta udutnya jangan lupa, dan yang paling mutakhir adalah berdoa pada Allah agar diberi kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu kopinya. Alhamdulillah. Untuk membuka baut yang ini arahnya ke kanan ya. Kemudian untuk membuka caknya ke arah kiri ya. Pegang aja sampai gini aja bisa ya. Nah, ini udah bisa. Kalau kalian nggak bisa ya harus pakai ini, masukin ini masih ada olinya ya. Nah, jangan lupa kasih oli gitu untuk semua bor ya. Nah, kemudian inilah penyebabnya. Nah, menurut saya memang kalau bor beton itu harus ada celah atau spilling itu ke belakang seperti ini. Tapi untuk ke samping yang seperti ini terlalu banyak. Obeng bintangnya saya cari nggak ada, saya pakai obeng segitiga ya. Oke, untuk pertama posisikan ini di torsi 1, hafalin posisinya. Ini lurus dengan titik ini. Hati-hati karena di sini ada pernya dan harus terus dipegang. Nah, kalau nggak ingin lupa, biarin nggak gini aja. Ini per torsi ya, sedangkan ini gerigi plastik untuk torsi. Jadi kalau mentok ke depan itu di angka 1, kalau mentok di belakang itu di torsi 25. Nah, ini clicker torsi. Kalau mentok ke belakang gini dia di torsi 25. Kita cari problemnya. Dan ini ada titik itu mengarah ke sini tepat. Kita bisa lihat bearingnya enggak nih? Bearingnya ukuran berapa nih? Susah.
dengan memakai bahan yang remeh ini. Masalahnya sudah selesai. Mungkin ya ini juga bisa. Nah, ini malah enak. Ya, ini juga bisa. Tempat parfum malah enak ya. Karena nggak ada ininya. Nih. Saya tegaskan di sini, ini saya potong sampai sini ya. Terus sisanya yang itu dibuang, baru tancapkan tok ke piring, lalu yang ini dibuang. Yang jendolan ini dibuang kalau memakai ini ya. Kalau memakai parfum enggak, sebenarnya masalahnya udah selesai. Tuh, udah berkurang ya. Kalian bisa menggunakan apa saja, nggak harus plastik ya. Kalau ini saya contohnya aja, cari titik amannya. Sebenarnya kuatan ini daripada sebuah besi lunak ya. Terus pagi itu saya bikin ini sebenarnya. Nah, dan untuk informasi besarnya lubang ini, yang ini itu 13 mili koma. 13 mili koma. Kalian boleh hanya memakai ini, boleh mengikuti saya bikin kayak gini. Ini ukurannya diameternya 4 cm,2 mili, dan yang dalam ini sekitar sini ya. Tuh, 13 mili koma dikit, 13 mili lah. Pakai mata bor 13 mili, terus ngamplas halus ya, diamplas halus ini. Oke, saatnya kita bongkar bodinya. Ya kalau gini ini kalau gini caranya ya, bornya rusak. Nah, ini dikunci sama ini bos. Nah ya bos,
membukanya butuh effort ini Mas. Plastiknya ternyata remeh, khususnya di daerah gearbox ini. Ya pantesan aja kalau dalamannya kayak gini. Dan ternyata nggak ada sistemnya ya, nggak ada alatnya tambahannya, ini hanya trigger aja. Sama nih gitu ya, triggernya sama. Dinamo kayak gini dibilang racing, pengerjaannya di solder bukan konektor. Tangan ini pengerjaannya tangan. RD21A 21 volt 550 VC 230328. Tuh 3 cm 6 mili, sininya ya 5,8. Hati-hati, ini bisa lepas mencolot tuh. Nah. Oke ya, ini setelah saya analisa nggak ada yang banyak bisa kita lakukan untuk gearboxnya. Ini nggak pengaruh ke depan, perhatikan ya, saya goyang-goyang. Jadi memang seperti pengalaman saya, menurut saya itu terjadi di as ini yang terlalu panjang dan tanpa rumah ya. Jadi untuk penanganan seperti ini saya rasa ini lebih tepat. Untuk bagian ini ya, tapi juga nggak bisa sih. Grease yang bagus itu yaitu tadi tahan panas. Semua pasti mencair, tapi mencairnya kan lama. Ya, jadi saya males juga bongkar-bongkar lebih. Waktunya juga nggak ada. Besok pagi harus kerja lagi.
panjang nih, yang lebar. Nah, yang lebar itu ikut situ. Nah, terus digeser. Nah, masuk dia. Nah, jangan lupa ini yang ngelos itu, yang clicker ya. Nih. Kita masukin. Ini jangan sampai di situ. Untuk informasi, kabel-kabelnya ini enggak sembarangan ya. Ini kekuatannya voltase tinggi, jadi nggak bisa diganti karena kabel sembarangan. Sekitar dulu. Setelah dipastikan oke, baru kalian pasang skrupnya. Ini untuk plastiknya ini dari biji plastik campuran, bukan plastik murni. Oke, nah saya maksud itu kayak gini, menyilang ke sini, nanti hasilnya rata. Tuh, udah nggak goyang ya. Maksudnya itu, nah sebenarnya gini harusnya itu 1 mili. Dan untuk caknya ini memang agak ngeselin ya, ini kita ganti sekalian yang 13 mili. Untuk modifnya kalian bisa hanya pakai ini, gak bisa pakai ini. Nah, setelah diganjal ini udah center ya. Kemarin kan mendongak ke atas di video sebelumnya dan udah nggak begitu oblak. Ini tinggal caknya aja nih, caknya nih yang bermasalah. Dan kalau beli cak atau milih kan langsung semua besi ya gitu. Oke, jadi kesimpulannya ini kayak gini ya. Kenapa ini parah? Satu, caknya memang bermasalah. Kedua, plastiknya ini nggak bisa menahan atau kurang kenceng untuk pencengkraman si gearboxnya. Dari mulai unsur ini dan ini juga body, serta memang kalau gigi nanasnya kayak gitu ya, atau minionnya. Kemudian si asnya ini panjang dan nggak ada rumahnya ya yang di dalam itu. Itulah kenapa kayak Milwaukee kayak gitu dia lebih pesek-pesek ya. Ya sekarang lebih pesek-pesek untuk mengurangi hal itu sebenarnya. Itulah mengapa alasan saya di video pertama itu saya lebih suka ini yang nggak ada celah, atau di komen itu ini nggak ada celah. Meskipun ada yang mengakali caknya itu lebih masuk ke dalam, jadi kayak ada bibirnya gitu. Kalau model yang ini kan tadi bibirnya ini pendek ya, sekitar 1 mili aja, cuma segitu doang. Ada yang agak panjang gitu sekitar 4 mili, ada model kayak gitu, jadi setengahnya agak kayak tertutup gitu ya, bener-bener kayak gini tetap 1 mili, cuma ininya masuk mepet. Nah, pilih bor yang kayak gitu. Kemudian kalau bahan plastik yang ini bagus, bahan plastik gearboxnya meskipun plastik tapi tebel,
dan presisi, ya itu mempengaruhi semuanya. Jadi ini cat Asya nggak pakai rumah, plastiknya kurang presisinya, si minion itu semua berpengaruh untuk ini. Terus kalau ada yang bilang kalau pengen yang sempurna ya mahal, nggak ada yang sempurna. Saya sudah beli bor kayak gini dari harga bos 650.000, harga Makita 750.000, NRT Pro pertama kali cuma 180 sampai 200.000. Sekarang lihat bos dan Makita yang 12 volt itu berapa itu harganya. Itu berarti tahun berapa saya menganalisa, memegang. Dan untuk Makita itu yang 12 volt SP2 itu lebih pelan banget, lebih pelan dari ini keluaran pertama yang masuk Indonesia. Ya itu sekitar tahun 2009 atau 2010. Ini udah lumayan, tinggal nyoba untuk ngebor. Menurut saya kalau caknya nggak diganti nggak akan berpengaruh secara signifikan, karena caknya memang jelek ya, karena ini kalau kena panas istilahnya mengembang lah, empuk. Nah itu, dan ini memang rusak karena kena profilannya baja ringan. Semoga manfaat, ada faedahnya dan bisa membantu. Ini sudah sekitar setengah 1 malam, sudah masuk hari Sabtu. Saya mohon izin untuk tidur dan semoga bisa membantu. Sekali lagi saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.